Oke teman-teman, masih membahas seputar perang Rusia dengan Ukraina ya. Ini salah satu strategi yang sangat cerdik dan jenius dari seorang Vladimir Putin, presiden Rusia, di mana sanksi ekonomi dari negara-negara Barat ya dibalas oleh Putin itu dengan sanksi energi. Namun ada yang perlu kita waspadai juga dari strategi cerdik Vladimir Putin ini bagi bangsa kita ya, bangsa Indonesia. Kita harus belajar juga dari sejarah bagaimana dampak yang bisa cukup dahsyat bagi bangsa Indonesia sebetulnya kalau kita menyadarinya. Namun sebelum ke sana, sebelum saya membahas dampaknya bagi bangsa Indonesia itu apa dan mungkin bisa juga terjadi penjajahan kembali ya seperti dulu, sejarah bisa kembali terulang. Namun sebelum ke sana, kita juga harus mengacungi jempol sebelum ke Indonesia ya, sebelum kita bahas dampaknya bagi bangsa kita. Kita harus memberi acungan jempol kepada seorang Presiden Vladimir Putin, di mana dia ya sebelum bertindak itu sudah berpikir matang, di mana biasanya ya kalau berhubungan dengan negara-negara yang sudah terafiliasi dengan blok barat ya pasti sanksinya sebelum ke militer itu pasti sanksi ekonomi dulu. Namun itu sudah dipersiapkan oleh Putin ketika negara-negara barat memberikan sanksi terhadap Rusia berupa sanksi ekonomi. Maka dengan cerdiknya, dengan jeniusnya Putin melawan sanksi tersebut dengan sanksi energi, di mana kebutuhan negara-negara Eropa Barat terhadap energi yang berasal dari Rusia itu sangat tinggi. Kalau saya ya jadi negara-negara Barat, emang lucu juga ya, dia ingin memberikan sanksi tapi dia tidak sadar bahwa mereka juga bisa disanksi. Dulu atau beberapa tahun ke belakang saya juga agak sedikit tanda tanya ya, kenapa gitu kan ketika Korea Selatan menguji coba nuklir, sanksi oleh Amerika, sanksi ekonomi, boykot. Ketika Iran juga sama seperti sanksi, boykot. Negara kita juga sama dulu. Ketika terjadi tegangnya dengan Timor Leste kan kita disanksi, suku cadang pesawat jet-jet kita F-16 buatan Amerika tidak bisa terbang karena suku cadangnya disanksi oleh Amerika Serikat, diboykot. Nah, pola-pola seperti itu oleh Rusia sudah terbaca ya, bahkan oleh analis abal-abal seperti saya juga sudah bisa membacanya. Namun yang jadi pertanyaan, kok kenapa Amerika bisa begitu mudah ataupun negara-negara Barat bisa begitu mudah memberikan sanksi, sedangkan ada nggak ya kan gitu negara lain yang bisa memberikan sanksi kepada Amerika ataupun kepada negara-negara di Eropa Barat? Pertanyaan tersebut terjawab sudah sekarang oleh seorang Vladimir Putin ya, di mana Vladimir Putin ataupun Cina kemarin ya yang perang dagang dengan Amerika ketika zaman Donald Trump, itu sudah mulai itu sengit kan. Nah sekarang sanksi ekonomi yang diberlakukan oleh Eropa dibalas oleh Rusia dengan sanksi energi ya. Sampai-sampai kan sekarang dampaknya di Eropa sudah cukup masif ya, inflasi naik ya, tinggi, meroket, sedangkan mata uang rubel menguat secara drastis gitu kan, yang tadinya terpuruk setelah dijatuhi sanksi ekonomi oleh negara-negara Barat. Namun setelah Rusia balik memberikan sanksi berupa sanksi energi, rubel menguat dan sekarang euro ataupun mata uang di negara-negara Eropa yang mengalami
gejolak gitu kan. Cukup menarik juga, namun yang jadi fokus bukan itu saja ya. Kita juga sebagai bangsa Indonesia harus peduli terhadap bangsa kita. Artinya gini, jangan sampai, sekali lagi saya mengingatkan kepada teman-teman, jangan sampai itu hanya terjadi di Eropa. Itu mungkin bahkan dampaknya bisa lebih dahsyat. Beberapa abad terakhir, negara-negara di dunia ataupun umat manusia secara keseluruhan dalam menjalankan aktivitasnya itu tergantung pada energi fosil ya. Kalau dulu kita pernah mengalami penjajahan oleh Belanda ataupun oleh negara-negara Eropa, sebetulnya karena ada semacam persengketaan atau konflik di daerah Eropa ya. Ketika Konstantinopel dikuasai oleh Turki Utsmani, maka di sanalah mulai bangsa-bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra untuk mencari rempah-rempah ke sumber asalnya. Paham kan maksud saya? Sehingga mereka melakukan penjelajahan dan melakukan penjajahan atau kolonialisme. Nah, sekarang juga kan mungkin saja kan, ketika bangsa-bangsa di Eropa itu sangat ketergantungan akan energi fosil, gas alam, minyak dari Rusia contohnya. Sedangkan Rusia menerapkan sanksi energi terhadap Eropa sebagai balasan dari negara-negara Barat memberikan sanksi ekonomi terhadap Rusia. Kan mungkin saja kan negara-negara Eropa akan mencari energi alternatif. Ya, akan mencari energi alternatif, baik itu energi fosil dari negara di luar Rusia, bagaimanapun caranya, terutama negara-negara yang menurut orang-orang atau menurut NATO atau menurut blok Barat itu negara-negara tersebut yang mudah untuk dikontrol. Biasanya negara-negara yang mudah untuk dikontrol ya negara-negara berkembang, negara-negara dunia ketiga ya, seperti negara Indonesia ataupun negara-negara di Afrika. Dan mungkin saja karena mereka tidak ingin ketergantungan terhadap Rusia, maka mereka mencari sumber energi alternatif dari negara lain dengan cara apapun. Ya, kita tidak bisa memungkirinya. Kenapa ada Arab Spring kan? Itu kan kita sudah tahu Arab itu kan sumbernya energi fosil. Untuk menguasai dan mengamankan energi, maka harus dikuasai dulu negaranya, baik langsung ataupun tidak langsung. Ataupun mereka akan beralih dari energi fosil ke energi alternatif ya, ke energi alternatif ya, seperti bioteknologi kan, energi yang terbarukan. Dan energi yang terbarukan yang sangat memungkinkan itu adalah di negara-negara tropis, karena sumber daya hayati di negara-negara tropis itu yang paling melimpah. Zaire, Brazil, Indonesia. Nah, maka ketika mereka sudah kehabisan energi fosil ataupun tidak bisa mendapatkannya karena kondisinya seperti itu, harus membeli ke musuh seperti Barat harus membeli ke Rusia itu kan, maka mereka akan mencari. Nah, apakah kita sudah siap? Kalau dulu orang-orang Eropa menjelajah Indonesia, Nusantara itu untuk menguasai rempah-rempah, mungkin di kemudian hari ingin menguasai sumber hayati kita untuk dijadikan energi alternatif. Apakah kita sudah siap? Atau kita akan kembali ke masa penjajahan seperti dulu? Kita sebagai generasi muda harus bisa menjawab itu ya, harus bisa menjawab itu. Jangan sampai kejadian dulu yang pahit bagi bangsa kita terulang kembali bagi generasi anak bangsa Indonesia. Oke, itu saja untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Historical Project.